Halo semuanya, balik lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Absolute Dominion yang kini telah memasuki chapter 49. So, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita gas ke alur cerita manhwa Murim Overpower ini. Cerita kali ini dibuka dengan suasana yang cukup menegangkan. Im Cheon-se menatap Jeok setelah mendengar ucapannya soal buah persik yang bisa memperpanjang umur. Dengan senyum sinis ia berkata, "Aku rasa buah seperti ini pastinya punya harga yang cukup mahal." Namun Jeok menjawab dengan tenang, "Kali ini aku akan melakukan sebuah bisnis yang membuatku rugi. Tapi sebagai gantinya, kau harus membebaskan Jong Lichu dan membersihkan nama baiknya." Mendengar itu Im Cheon hanya terkekeh. Lalu dengan nada mengejek ia menjawab, "Kesepakatan ini kok benar-benar konyol. Jika aku melakukannya maka aliansi Northern Heaven akan dicap sebagai musuh Murim. Bahkan semua sekutu kami akan mundur dan itu akan menjadi kerugian yang sangat besar." Namun Jeok masih tetap tenang. Sambil menatap lurus ke mata Im Cheon-se ia berkata, "Seharusnya kau sudah paham. Jika buah ini dianggap sebagai penyelamat nyawa, maka harganya bahkan jauh lebih murah dari konsekuensinya." Im Cheon-se pun tanpa ragu langsung menarik buah itu ke arahnya. Sambil menyeringai ia berkata, "Kupikir orang yang paling membutuhkan buah ini adalah dirimu sendiri. Karena dengan begini, kau bisa sedikit memperpanjang hidupmu." Jeok yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia sudah tahu kalau penawarannya ditolak. Sambil berdiri dari kursinya, Jeok menatap Im Cheon-se dengan sorot mata tajam. Lalu ia berkata, "Yang aku lihat, sepertinya kau memang tidak memiliki mata yang tajam untuk melihat nilai dari sebuah produk yang luar biasa." Mendengar itu, Im Cheon-se langsung menyipitkan matanya. Dan sebelum pergi, Jeok meninggalkan satu kalimat terakhir yang terdengar sangat mengancam, "Kita akan bertemu lagi 2 hari dari sekarang." Cerita kemudian berpindah ke Manor New Wind. Ketika pagi telah menyingsing, suasana di sana langsung dipenuhi dengan kesibukan dari para penghuni Manor yang memulai aktivitas mereka masing-masing. Di tengah kesibukan itu, terlihat Sorin baru saja kembali ke kamarnya setelah berjalan-jalan mengitari area Manor. Begitu masuk ke dalam ruangannya, Sorin langsung terpaku. Matanya tertuju pada 2 buah pedang yang kini tergeletak tenang di dalam ruangan. Pedang-pedang itu adalah senjata yang dulunya digunakan oleh Jeok saat ia berkelana melintasi dataran Murim. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara lembut milik Seolha. "Sejak kemarin, kau masih saja memandangi kedua senjata itu. Apa itu mengganggumu karena Jeok sudah mengembalikannya kepada kita?" Sorin menjawab pelan, "Sebenarnya, aku hanya ingin tahu kenapa dia melakukannya. Apa dia benar-benar tidak lagi membutuhkan kedua pedang ini?" Seolah menyadari kekhawatiran Sorin terhadap Jeok, Seolha pun berjalan mendekat. Sambil menatap mata Sorin, ia berkata dengan lembut, "Kau tak perlu terlalu memikirkannya. Pada awalnya, kedua pedang itu memang milik kita. Jeok hanya mengembalikan apa yang semestinya menjadi milik kita sejak awal." Namun Sorin belum bisa menenangkan pikirannya. Ia kembali bertanya, "Tapi apa yang akan kau lakukan setelah waktu 3 hari yang kau berikan kepada aliansi Northern Heaven habis?" Seolha pun hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Dengan suara datar namun tajam ia menjawab, "Itu cuma lelucon kecil yang sengaja aku berikan pada bajingan itu. Tapi aku yakin Jeok akan menyelesaikan semuanya jauh sebelum batas waktu itu tiba." Sorin menatapnya lalu berkata, "Aku tahu ini memang sesuatu yang sangat kau inginkan." Seolah pun balik bertanya dengan nada menggoda, "Apa kau khawatir aku akan memusnahkan semua bajingan itu dari muka bumi?" Sorin langsung menggeleng. "Bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir bagaimana cara kita bisa membuktikan kalau pemimpin sekte Righteous Sword benar-benar tidak bersalah dalam insiden itu." Ia lalu menundukkan pandangannya dan berkata pelan, "Ini bukan kali pertama mereka melakukan kekejaman dan kelicikan seperti ini. Aku hanya berharap tidak akan ada lagi orang-orang tak bersalah yang jadi korban dari kebiadaban mereka." Seolha menatap Sorin lalu berkata dengan tenang, "Aku yakin Jeok pasti merasakan hal yang sama, karena dia adalah anak kita." Dengan sorot mata yang datar, Sorin pun menjawab, "Aku akan pergi menuju aliansi ortodoks. Tujuanku adalah membersihkan aib sang pemimpin sekte Righteous Sword di mata dunia. Aku rasa akan lebih adil jika kita melibatkan pihak ketiga yang benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi dalam konflik ini." Mendengar itu Seolha pun tersenyum. Ia tahu bahwa memang begitulah sifat Sorin sejak dulu.
Apa yang kau katakan memang benar, karena memang seperti itulah dirimu, ucap Seolha. Lalu sambil bergumam ia berkata pelan, meskipun kau adalah ayahnya, tapi pemikiranmu begitu berbeda dengan Jeok. Cerita pun berpindah. Kini terlihat Jeok dan Charyeon tengah berjalan menyusuri sebuah tempat. Tempat itu adalah kediaman keluarga Lee Ha-jang yang kini telah porak-poranda. Saat melangkah masuk, Jeok melihat ke sekeliling reruntuhan. Sambil menatap puing-puing dan aroma kematian yang tertinggal, ia berkata, untuk saat ini, kita berhasil masuk ke tempat ini. Tapi setelah aku perhatikan, sepertinya mereka hanya mengumpulkan sebagian mayat, sementara sisanya dibiarkan begitu saja, tidak tersentuh. Dengan nada lirih namun tajam, Charyeon bertanya, apa mungkin sejak awal mereka memang tidak berniat menyelidiki masalah ini lebih dalam? Jeok mengangguk pelan. Yang kutahu, mereka hanya memblokir beberapa akses selama 3 hari, lalu membakar mayat-mayat itu atau membuangnya begitu saja sesuka hati. Ia lalu menatap lurus ke depan dan melanjutkan, untuk sekarang aku sudah memastikan para penjaga akan menutup mata mereka rapat-rapat. Jadi kita punya cukup waktu untuk memeriksa tempat ini dengan sedetail mungkin. Jeok kemudian mengepalkan tangannya. Aku sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada Im Cheons untuk menebus semua kesalahannya. Tapi seperti yang sudah kuduga, dia menolaknya. Mendengar penjelasan Jeok barusan, Charyeon hanya bisa bergumam pelan dalam hatinya. Jadi dia benar-benar mendengar apa yang aku katakan semalam. Dan setelah itu dia langsung pergi ke aliansi Northern Heaven untuk menemui Im Cheonse. Tapi karena Im Cheonse menolak, maka Jeok memutuskan untuk bertindak sendiri. Kemudian Jeok kembali angkat bicara, jika aku berhasil menemukan keberadaan ayahmu, setelah itu aku akan menghadapi Im Cheonse dengan caraku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan ibuku nantinya, tapi aku sama sekali tidak berniat membiarkan bajingan itu hidup lebih lama lagi. Jeok menghela napas pelan, lalu dengan nada tenang namun mengandung amarah ia berkata, dari jejak-jejak yang tertinggal, aku sangat yakin bahwa mereka berjumlah lebih dari 3 orang. Memang tak satu pun dari mereka menguasai seni bela diri tingkat tinggi. Namun, kekuatan seperti itu sudah sangat cukup untuk menghancurkan keluarga ini sepenuhnya. Tiba-tiba tatapan Jeok berubah tajam. Ia menyipitkan kedua matanya ketika menyadari ada sesuatu yang janggal tepat di dalam kandang ayam yang berada tak jauh dari mereka. Sambil berjalan perlahan, Jeok berkata, kalau kau perhatikan baik-baik, semua ayam di sini sama sekali tidak bertelur di ujung jerami itu. Tanpa pikir panjang, Jeok langsung membuka kandang tersebut dan memeriksa jerami dengan saksama. Namun betapa terkejutnya Charyeon saat melihat apa yang ada di balik tumpukan jerami itu. Seorang bocah laki-laki dalam keadaan tak sadarkan diri tergeletak lemas di dalamnya. Menjelang sore hari, Jeok dan Charyeon akhirnya kembali ke Manor New Wind sambil membawa seorang bocah laki-laki, anak kecil yang sebelumnya mereka temukan tersembunyi di dalam kandang ayam. Sesampainya di sana, Charyeon segera merawat bocah itu dengan penuh perhatian. Sambil menyeka keringat di dahinya, ia bergumam pelan. Saat dia pertama kali sadar, dia menangis ketakutan. Tubuhnya bahkan bergetar hebat karena trauma yang ia alami. Tapi sekarang, dia sudah jauh lebih tenang dan kembali tertidur. Dengan suara lirih, Charyeon melanjutkan. Dari cerita singkat yang bisa aku tangkap, katanya sebuah kelompok misterius tiba-tiba menyerang keluarganya. Mereka tidak tahu siapa para penyerang itu. Yang jelas, semuanya terjadi begitu cepat dan sangat mengerikan. 2 hari yang lalu, suara teriakan dan tangisan menggema di seluruh kediaman keluarga bocah itu ketika kelompok misterius itu membantai habis seluruh keluarga mereka. Di tengah kekacauan itu, sang ibu langsung menyembunyikan bocah kecil ini ke dalam tumpukan jerami di kandang ayam. Dengan suara gemetar, sang ibu berbisik, apapun yang terjadi, kau tidak boleh keluar dari tempat ini. Tutuplah matamu dan dengarkan ibu baik-baik. Tunggulah di sini. Ibu akan menjemputmu dalam 3 hari ke depan. Namun, situasi menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba sang ibu mendengar langkah kaki seseorang yang perlahan mendekat ke arah kandang ayam. Dengan panik ia bergumam dalam hati, tidak, jika mereka sampai ke sini, mereka pasti akan menemukan anakku. Tak punya pilihan lain, ia pun memutuskan untuk mengalihkan perhatian para penyerang agar menjauh dari tempat persembunyian anaknya. Namun, langkahnya terhenti, matanya membelalak, wajahnya seketika pucat. Salah satu penyerang sudah berdiri tepat di hadapannya.
Tanpa peringatan, pria itu langsung menebaskan pedangnya, berniat membunuh sang ibu di tempat. Tapi, dengan keberanian luar biasa, wanita itu meraih semangkuk sup panas yang berada di dekatnya dan melemparkannya ke wajah musuh itu. Teriakan kesakitan pun terdengar ketika cairan panas itu membakar wajah pria itu. Dengan penuh amarah, si pria memaki, "Dasar bajingan, berani-beraninya kau melakukan ini." Dan tanpa ragu, ia kembali mengayunkan pedangnya, membunuh sang ibu, tepat di hadapan tempat di mana anaknya bersembunyi. Namun di detik-detik terakhir hidupnya, sang ibu telah melakukan semua yang ia bisa. Bahkan dengan nyawanya sebagai taruhan, ia tetap berusaha mati-matian demi menyelamatkan anak kesayangannya. Charion menatap bocah kecil yang masih terlelap dan bergumam pelan. Sepertinya dia langsung pingsan setelah menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Itu sangat menyedihkan. Siapa yang pernah menyangka bahwa ada seseorang yang bisa selamat dengan bersembunyi di dalam kandang ayam sekecil itu? Bahkan para penyerang keluarga mereka tidak terpikir sedikit pun untuk memeriksa tempat itu. Cerita pun berpindah ke dalam sebuah kamar di Manor New Wind, tempat di mana Muyong tengah beristirahat dan berusaha memulihkan luka. Dalamnya, luka yang ia dapatkan setelah bertarung melawan para anggota Swallowtail Butterfly. Setelah mendengarkan penjelasan dari Jeok, Muyong berkata dengan nada lemah, "Entah kenapa, aku merasa sangat kasihan kepada bocah itu. Dia sudah kehilangan satu-satunya keluarganya di usia yang bahkan belum cukup untuk memahami arti kehilangan." Jeok menatap Muyong dan menjawab, "Aku berencana menjaga bocah itu di manor ini untuk sementara waktu. Keadaannya masih terlalu rapuh dan dia belum bisa dibiarkan sendirian. Tapi bagaimana dengan kondisimu sendiri? Saat pertarungan itu, kau memaksakan tubuhmu terlalu keras. Luka dalammu cukup serius, bukan?" Muyong menghela napas lalu berkata, "Sejujurnya, aku merasa malu karena harus terbaring seperti ini. Sementara situasinya sangat genting dan kalian semua sibuk berjuang di luar sana." Jeok tersenyum tipis lalu menjawab, "Kalau kau memang merasa malu, maka segeralah pulih. Karena melakukan semuanya sendirian itu benar-benar melelahkan. Tahu?" Muyong pun tertawa kecil dan berkata, "Aku minta maaf Tuan Muda. Tapi aku terus memikirkan tentang sang ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya. Dia tidak memiliki kemampuan bela diri tapi tetap memilih untuk melawan. Mungkin pengorbanannya adalah petunjuk kunci yang selama ini kita butuhkan. Dunia ini memang tak pernah bisa diprediksi." Jeok lalu menjawab dengan nada serius, "Aku sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan aliansi Northern Heaven. Dan hasilnya, kami menemukan seseorang dengan luka bakar yang masih baru di sebuah lokasi yang sama sekali tidak terduga. Tapi untuk sekarang istirahatlah, biar aku yang menyelesaikan masalah ini." Muyong menatap Jeok dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda, mungkin terdengar konyol kalau aku mengatakannya saat masih terbaring seperti ini. Tapi aku punya firasat yang kuat, apa yang kita lihat selama ini belum tentu semuanya adalah kebenaran." Jeok mengangguk sambil tersenyum, "Aku pun merasakan hal yang sama. Apapun sudut pandang yang kita ambil, jalan yang sedang kita lalui ini memanglah berbahaya. Im Myung-so, dia adalah salah satu kerabat jauh dari Im Cheon-se. Dan kudengar dia memilih mengasingkan diri dari dunia demi mengejar ilmu bela diri. Tapi jika benar dia terlibat, maka ini bukan hanya soal kekuatan tapi juga soal rencana besar yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Dan orang seperti itu pasti memiliki pengamanan tingkat tinggi di sekelilingnya." Ketika malam tiba, Jeok melangkah pelan memasuki sebuah reruntuhan tua yang tersembunyi di balik bayang-bayang malam. Tempat itu bukan sembarang reruntuhan, melainkan lokasi pengasingan milik Im Myung-so, seorang tokoh misterius yang selama ini memilih menghilang dari dunia murim. Namun belum sempat Jeok melangkah lebih jauh, sekelompok seniman bela diri tiba-tiba mengepungnya dari segala arah. Aura membunuh terpancar kuat dari mereka. Akan tetapi bukannya gentar, Jeok justru berdiri santai lalu berkata, "Namaku Jeok. Aku datang dari Manor New Wind. Aku kesini untuk bertemu dengan Im Myung-so." Mendengar perkenalan itu, para penjaga justru tertawa terbahak-bahak seperti mendengar lelucon konyol di tengah malam. "Bajingan ini pikir dia siapa? Bunuh dia!" teriak salah satu dari mereka. Tanpa menunggu aba-aba, mereka semua langsung menyerang Jeok secara bersamaan. Tapi Jeok
tak bergeming. Ia melangkah maju dan dengan satu pukulan telak, salah satu dari mereka langsung terlempar sambil menjerit kesakitan. Dengan tenang Jock berkata, "Sudah kuduga, kalian bukan tipe orang yang bisa diajak berbicara dengan baik. Jadi, mari kita lakukan dengan cara yang kalian mengerti, kekerasan." Jeok pun meraih sebuah pedang yang terjatuh dari tangan lawannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menebaskan pedang itu secara horizontal, mengincar kaki-kaki musuhnya. Ia tak berniat membunuh awalnya, tapi setelah mereka semua jatuh tersungkur, Jeok tahu tidak ada pilihan lain. Dalam sekejap, darah membanjiri lantai reruntuhan, menyatu dengan tanah dan malam yang membisu. Dan di tengah keheningan yang mencekam setelah pertempuran itu, Jeok merasakan kehadiran baru. Seseorang muncul dari kegelapan tanpa suara. Dengan langkah pelan, Jock berbalik lalu berkata, "Apakah begini caramu memperlakukan tamu yang datang dengan sopan memperkenalkan diri? Bukankah ini sedikit berlebihan?" Orang itu berdiri tenang di balik bayangan lalu menjawab dengan nada datar, "Apa kau tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan hanya untuk membayar penjaga-penjaga seperti mereka?" Jeok hanya tersenyum miring lalu berkata, "Keamanan seperti ini terlalu mewah untuk sekadar melindungi rumah seorang ilmuwan. Kau tidak mungkin menyewa mereka hanya demi menjaga beberapa tumpukan buku, bukan?" Tatapan Jeok mengeras lalu bertanya tajam, "Katakan padaku, apa yang sebenarnya kau sembunyikan di dalam sana? Sampai-sampai kau menyewa para bajingan ini untuk menjaganya dengan nyawa mereka?"